Halo sobat, kembali lagi bersama kita di channel kesehatan. Rendahnya tingkat kesadaran dalam menjaga kebersihan dan pemeriksaan gigi secara rutin membuat banyak orang rentan terkena gangguan gigi berlubang. Jika dibiarkan terus-menerus, gigi berlubang akan berpengaruh pada kesehatan loh, bahkan akan menimbulkan penyakit kronis yang berakibat pada kematian. Lalu benarkah itu sobat? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir. Berikut, jangan anggap sepele, bisa meninggal karena gigi berlubang versi dari channel kesehatan. Bahaya gigi berlubang jika tidak diobati. Sobat, gigi berlubang biasanya berbentuk lubang berwarna hitam atau coklat gelap yang berkembang pada permukaan gigi bagian geraham belakang dan geraham lainnya yang bertugas mengunyah dan menggiling makanan. Umumnya, gigi berlubang dialami oleh anak-anak, tapi tidak menutup kemungkinan banyak juga orang dewasa yang mengalami masalah gigi yang satu ini ya. Jika gigi berlubang tidak segera ditangani dengan benar, ia dapat memicu infeksi jaringan tubuh. Nah, kalau jaringan tubuh sudah terinfeksi sobat, maka infeksi tersebut akan menyebar ke organ-organ tubuh lainnya. Masih penasaran? Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini. Masalah kesehatan akibat gigi berlubang yang tidak diobati. Rasa nyeri yang parah. Sobat, gigi berlubang menimbulkan rasa nyeri yang kadang tidak boleh dianggap sepele. Tingkat keparahan nyeri ini tergantung pada seberapa besar gigi yang berlubang. Kamu mungkin secara tiba-tiba akan mengalami rasa sakit yang berdenyut-denyut di bagian gigi, lalu tak lama hilang. Namun tak lama setelah itu rasa nyeri itu muncul kembali, bahkan menjalar ke telinga dan rahang sampai menyebabkan sakit kepala. Rasa nyeri ini kadang membuat aktivitasmu jadi terhambat. Bahkan tak jarang ketika kamu merasa nyeri muncul, itu menyebabkan kamu menjadi lebih sensitif terhadap lingkungan sekitar. Mudah marah jika mendengar suara bising misalnya. Pernahkah kalian merasakannya sobat? Mempengaruhi struktur rahang. Jika kamu mengalami gigi berlubang namun dibiarkan terlalu lama, hal ini akan menyebabkan infeksi semakin meluas. Tidak hanya di bagian gigi saja, tetapi sampai ke bagian gusi. Bahkan bila tidak disembuhkan akan menyebabkan kerusakan di bagian tulang rahang. Hal ini terjadi jika terdapat beberapa gigi yang ompong akibat pembusukan dari gigi berlubang. Maka secara otomatis gigi akan bergeser dan mempengaruhi struktur gigi dan tentunya akan berpengaruh pada struktur rahang juga. Terjadinya abses. Hal ini sobat adalah yang terjadi jika gigi berlubang tidak diobati sehingga infeksi menyebar ke jaringan lunak pada pulpa, mulut atau rahang. Pembentukan abses atau kantong nanah dapat dilihat di sekitar gusi atau gigi yang akan menimbulkan rasa yang sangat menyakitkan. Abses disebabkan karena adanya bakteri yang berkumpul di dalam mulut. Penyakit gusi. Penyakit gusi atau gingivitis ditandai dengan adanya rasa nyeri dan peradangan pada gusi yang bisa menjalar ke bagian gusi lainnya. Hal ini menyebabkan gusi tampak merah dan bengkak. Bahkan gusi akan berdarah ketika dipegang atau disikat. Dalam kasus yang lebih parah sobat, ini memungkinkan kamu mengalami masalah gusi yang disebut dengan periodontitis. Penyakit jantung. Mungkin tidak pernah terpikir dari kalian ya bahwa gigi yang berlubang bisa menyebabkan penyakit jantung. Gigi berlubang bisa menimbulkan penyakit kronis yang bahkan bisa menyebabkan kematian jika tidak segera ditangani. Maka dari itu, jika sudah merasakan gigimu bermasalah, lebih baik segera mengunjungi dokter ya. Beberapa penelitian sobat telah menunjukkan jika penyakit periodontal atau penyakit gigi dan gusi berhubungan dengan penyakit jantung. Pasalnya,
Gusi yang terluka memicu bakteri dalam mulut untuk memasuki aliran darah, sehingga bisa menyebabkan infeksi di otot bagian dalam, jantung, atau infektif endokarditis. Infeksi tersebut membutuhkan pengobatan lebih lanjut dengan menggunakan antibiotik. Maka segeralah kunjungi dokter jika kamu merasakan sakit pada gigimu. Penyakit stroke. Penelitian lainnya telah menunjukkan jika adanya hubungan antara penyakit periodontal dengan stroke. Penelitian tersebut melihat adanya hubungan sebab akibat dari infeksi oral, yaitu faktor resiko terkena stroke. Pasalnya, sobat, ditemukan masalah infeksi oral pada penderita cerebrovascular ischemia, kondisi di mana tidak cukup aliran darah yang dibawa ke otak, sehingga memicu terjadinya stroke ischemic. Baik penyakit jantung maupun stroke, keduanya berisiko menyebabkan kematian. Hal terpenting yang harus kamu lakukan jika mengalami gigi berlubang adalah segeralah pergi konsultasi ke dokter agar segera ditangani apa tindakan selanjutnya yang harus dilakukan. Jika lubang gigi sudah mulai menyebar atau membesar, biarkan dokter untuk menambalnya. Jadi, mulai sekarang jangan menyepelekan gigi berlubang ya. Pasalnya, selain menimbulkan sakit, gigi berlubang jika tidak diobati akan menyebabkan infeksi semakin parah, bahkan menimbulkan kematian. Mengapa gigi berlubang bisa menyebabkan kematian? Gigi berlubang, sobat, akan ditandai dengan perubahan warna pada gigi. Kamu bisa mengenalinya dengan noda warna hitam, abu-abu, atau coklat, berupa garis atau titik yang lama-kelamaan akan melebar ketika tidak diobati dalam waktu yang lama. Lapisan pulp akan terinfeksi, lalu akan membentuk abses di sekitar tulang gigi. Kalau sudah begitu akan menyebabkan rasa sakit dan demam pada penderita. Jika tidak diobati, abses gigi akan menyebar ke dalam ruang jaringan. Pembengkakan pun terjadi pada wajah dan kulit. Abses gigi juga menyebabkan infeksi jaringan ruang dan bisa menyebabkan sesak napas, sulit menelan hingga kematian. Kasus gigi berlubang yang berlanjut kematian memang jarang ya, tetapi bukanlah hal yang tidak mungkin. Ini terjadi saat infeksi dari gigi berlubang tersebut menyebar ke otak kita. Selain itu, gigi berlubang memiliki hubungan dengan penyakit jantung. Penjelasan yang paling mendekati adalah gigi berlubang dapat menyebabkan masalah pada gusi. Di sini peneliti menemukan bahwa sakit gusi meningkatkan risiko sakit jantung. Mereka juga berpendapat bahwa kondisi jantung yang memburuk juga dapat disebabkan oleh peradangan yang ditimbulkan oleh masalah periodontal atau penyakit gusi. Ternyata begitu banyak ya risiko dari gigi yang berlubang jika dibiarkan. Begitu pula dengan stroke, ditemukan masalah infeksi oral pada penderita cerebrovascular ischemia, kondisi di mana tidak cukup aliran darah yang dibawa ke otak kita, yang hasilnya memicu terjadinya stroke ischemic. Kedua penyakit ini dapat menyebabkan kematian. Gigi berlubang, sobat, juga menyebabkan munculnya berbagai penyakit, salah satunya reumatoid atau gangguan autoimun yang bertahan lama sehingga berdampak pada sakit sendi. Penderita penyakit ini harus menghilangkan gigi yang abses serta menghilangkan jaringan yang sudah terinfeksi, dapat membantu mendapatkan kembali kesehatan penderita. Begitu juga dengan penyakit usus atau gastrointestinal. Infeksi oral dapat menjadi pemicunya karena secara konstan kamu menelan nanah dari gusi dan gigi yang berlubang. Cara pengobatan gigi berlubang. Sobat harus rutin mengecek kesehatan gigi setiap 6 bulan sekali ya. Jika lubang gigi sudah membesar, bukan hanya berupa garis, biasanya dokter akan menambalnya. Dokter akan mengebor bagian gigimu yang berlubang, lalu lubang tersebut akan diisi oleh material yang aman seperti campuran perak, emas, porselen, dan resin komposit. Jangan meremehkan gigi berlubang, sobat, karena selain sakit, tidak mengobatinya berarti membiarkan infeksi yang akan terjadi. Kamu pasti sudah sering mendengar bahwa pencegahan lebih baik daripada mengobati, bukan? Berikut ini kebiasaan yang harus kamu ubah untuk menghindari gigi berlubang.
Selalu rutin menyikat gigi minimal 2 kali sehari pada pagi hari dan sebelum tidur. Gunakan pasta gigi yang mengandung fluoride. Jangan memakan camilan sebelum tidur ya. Jika kamu tidak menggosok gigi dengan benar, makanan yang tinggal di malam hari sangat beresiko membuat gigimu berlubang. Hindari makanan yang banyak mengandung gula. Asam yang dihasilkan oleh bakteri akan semakin banyak ketika kamu mengkonsumsi banyak gula. Sudahkah semakin paham sobat? Lebih peka pada diri sendiri sekarang? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Mari membangun channel kesehatan ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya.